Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 3C yang beranggotakan Anissa Fikri Kamilah, Putihati Nur Amalia, Diva Nur Hafifah, dan Ratu Zulfi Amalia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai anatomi pada batang. Apa sih batang itu? Batang pada tumbuh-tumbuhan adalah bagian dari tubuh tumbuhan yang sangat penting karena sebagai sumbu dari tubuh tumbuhan. Selain itu, batang juga mempunyai karakteristik, di antaranya memiliki bentuk panjang bulat seperti silinder, mempunyai ruas-ruas, melakukan percabangan, dan selalu bertambah panjang di ujungnya. Tugas batang yang pertama sebagai pendukung. Batang mendukung bagian tubuh tumbuhan yang terdapat di atas tanah, seperti daun, bunga, dan buah. Yang kedua, sebagai pengangkut. Jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas, dan jalan pengangkutan hasil fotosintesis dari atas ke bawah. Kemudian, sebagai penyimpan. Batang sebagai tempat penimbunan atau penyimpanan zat-zat makanan cadangan seperti pada batang tebu. Kemudian, kami akan membahas mengenai perkembangan ontogeni, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, susunan pokok batang, struktur batang monokotil, dan struktur pada batang dikotil. Baiklah, untuk penjelasannya, selamat menyimak. Materi selanjutnya yaitu perkembangan ontogeni pada batang. Batang yang sedang tumbuh memiliki 3 daerah utama. Yang pertama yaitu meristem apex, yang kedua daerah kemanjangan, dan yang terakhir daerah pendewasaan. Yang pertama meristem apex. Meristem apex pertama kali terbentuk pada embrio. Pada batang tumbuhan, apex atau ujung pucuk merupakan tempat meristem apex dan jaringan meristematik turunannya, membentuk tubuh primer tumbuhan. Meristem apex pucuk bersifat tidak terbatas dan memiliki kemampuan untuk membentuk primordia lateral pada bagian tepi meristem. Kemudian yang kedua yaitu daerah pemanjangan. Daerah pemanjangan itu memiliki 3 jenis jaringan embrionik. Yang pertama yaitu meristem dasar, membentuk jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini posisi jaringan dewasa pada tumbuhan monokotil dan dikotil, dan ada korteks serta empulur. Meristem dasar juga membentuk parenkim dan parenkim. Kemudian yang kedua yaitu prokambium. Prokambium ini akan membentuk jaringan pembuluh yaitu xilem dan floem. Kemudian yang ketiga yaitu ada protodont yang akan membentuk epidermis yang berbeda dari epidermis akar karena tidak memiliki rambut akar dan memiliki kutikula yang tebal. Kemudian yang terakhir yaitu daerah pendewasaan. Pada daerah pendewasaan, jaringan yang sudah dewasa menghasilkan jaringan embrionik yang berbeda antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada monokotil, berkas pembuluh tersebar di seluruh jaringan penyokong, sehingga tidak ada perbedaan antara korteks dan empulur. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, berkas pembuluh tersusun dalam lingkaran membagi jaringan dasar menjadi daerah-daerah yang berbeda. Daerah yang berbeda tersebut, yang pertama ada korteks, jaringan dasar antara berkas pembuluh dan epidermis. Yang kedua ada empulur, jaringan dasar yang terdapat di bagian tengah lingkaran batang. Dan yang terakhir, jari-jari empulur, jaringan dasar yang terdapat pada celah di antara berkas pembuluh. Pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer itu terdapat meristem apikal dan meristem lateral. Jaringan meristem apikal terbentuk dari sel-sel intinial yang berada di ujung batang atau akar tumbuhan. Jaringan meristem yang membelah membentuk daerah pemanjangan karena pertumbuhan di ujung akar yang disebabkan oleh kombinasi antara pembesaran sel dan pembelahan sel yang berulang-ulang, mitosis dan sitokinesis. Lalu meristem lateral ini terdapat kambium pembuluh dan kambium gabus yang masing-masing menghasilkan jaringan pembuluh sekunder dan periderm. Selanjutnya itu ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu melibatkan kambium vaskular dan kambium gabus.
Pada pertumbuhan sekunder ini tidak ada organ yang diproduksi, hanya terjadi penambahan tebal pada batang atau akar tanaman berkayu. Meristem lateral ini menghasilkan pertumbuhan batang tegak dan lateral atau diameter. Sebagian besar dikotil dan gimnosperma itu memiliki meristem lateral. Meristem lateral terdiri dari kambium vaskular dan kambium gabus. Kambium vaskular itu menghasilkan xilem dan flum sekunder yang merupakan proses yang terjadi sepanjang umur tanaman. Kambium ini yang menghasilkan tanaman berkayu. Sebaliknya, tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder itu disebut tumbuhan perdu. Sedangkan kambium gabus yaitu kambium yang menghasilkan peridem yang merupakan pengganti jaringan epidermis. Materi susunan pokok batang. Yang pertama, itu ada epidermis. Epidermis terdiri atas satu lapisan sel yang memiliki mulut daun atau stomata dan rambut atau trikoma. Sel epidermis merupakan sel hidup dan mampu bermitosis. Hal ini penting sebagai upaya memperluas permukaan apabila terjadi tekanan dari dalam akibat pertumbuhan sekunder. Susunan pokok batang selanjutnya yaitu ada korteks. Korteks merupakan wilayah antara epidermis dan sel silinder pembuluh paling luar. Korteks pada batang terdiri atas parenkim yang berisi kloroplas. Pada tepi luar korteks terdapat koenkim atau skelenkrim. Hidayat tahun 1995. Ketiga yaitu stele. Stele artinya tiang atau pilar. Dimaksudkan inti sumbu tumbuhan atau akar dan batang yang terdiri atas sistem pembuluh dengan parenkim di daerah intervaskuler, celah daun, pempulur, dan perisikel. Stele disebut juga silinder pusat. Struktur batang monokotil. Nah, yang pertama itu ada epidermis. Epidermis pada batang monokotil terletak di bagian paling luar batang. Fungsi jaringan epidermis yaitu melindungi dari pengeluaran air secara berlebih dari bagian dalam tumbuhan. Yang kedua ada meristem dasar. Meristem dasar pada seluruh jaringan terletak di bagian dalam epidermis. Yang ketiga ada berkas pembuluh. Nah, berkas pembuluh ini terletak di meristem dasar dan dilindungi oleh sarung berkas pengangkut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu struktur batang dikotil. Terdiri atas yang pertama epidermis, letaknya paling luar dari batang. Fungsi dari jaringan epidermis yaitu sebagai pelindung bagian dalam batang agar tidak mengalami dehidrasi atau keselangan banyak air. Yang kedua korteks. Terlihat pada gambar bahwa korteks terletak di luar jaringan vaskular yaitu xilem dan floem serta dibatasi oleh epidermis. Korteks terdiri atas sel-sel koenkim dan sel parenkim. Sel koenkim pada korteks berfungsi sebagai jaringan penunjang, sedangkan sel parenkim pada korteks berfungsi sebagai jaringan dasar, pengisi, serta penyimpanan zat. Struktur batang dikotil yang selanjutnya yaitu stele. Stele tersusun dari yang pertama ada perisikel. Perisikel pada batang dikotil letaknya di sebelah dalam lapisan endodermis dan melapisi berkas pembuluh batang. Fungsi dari perisikel yaitu sebagai pemberi kekuatan pada batang. Yang kedua adalah berkas pembuluh. Berkas pembuluh ini letaknya di bagian dalam perisikel. Fungsi dari berkas pembuluh adalah mengangkut zat-zat makanan yang diperlukan oleh tumbuhan. Terdapat dua macam berkas pembuluh, yaitu xilem dan floem serta dipisahkan oleh kambium. Pembuluh xilem adalah pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Pembuluh floem yaitu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kambium yaitu yang memisahkan xilem dan floem. Kambium berdiferensiasi ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk floem.
Kambium ini disebut juga dengan jaringan meristem karena aktif membelah ke dalam dan keluar. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam memaparkan materi mengenai anatomi batang. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.